Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya sampaikan adalah cara memperkuat ingatan. Bidang bimbingannya adalah bidang bimbingan belajar. Kalau kita membahas masalah ingatan, maka tidak bisa lepas dengan apa yang disebut dengan lupa. Lupa kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lupa karena cacat mental dan biasanya dibawa sejak lahir atau karena kecelakaan. Kemudian yang kedua, lupa yang terjadi pada orang yang normal. Mengapa bisa terjadi? Kemungkinan yang pertama karena faktor usia, rendahnya motivasi, pikiran sedang kacau, tidak pernah dipergunakan, dan yang kelima mempunyai permasalahan yang kompleks. Nah, anak-anak, supaya lebih mudah untuk mengingat, di sini ada cara untuk memperkuat ingatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti paparan sebagai berikut. Mari kita masuk pada pemaparan kali ini, yaitu tentang cara memperkuat ingatan. Pertama-tama, kita mulai dengan bagaimana seseorang dikatakan ingatannya itu baik. Seseorang dikatakan ingatannya baik apabila dapat menerima pesan dan kesan dengan baik. Kemudian, dapat memeram dalam otak. Dan yang ketiga adalah dapat memproduksi kembali pesan atau kesan dengan baik. Sekarang pembahasan kita pada cara memperkuat ingatan. Bagaimanakah agar ingatan kita bisa kuat? Mari kita lihat bersama-sama. Untuk meningkatkan atau memperkuat ingatan kita, yang pertama adalah dengan meningkatkan motivasi. Nah, pada kesempatan ini akan saya kaitkan dengan memperkuat ingatan di dalam kegiatan belajar. Supaya ingatan kalian itu lebih kuat, maka motivasi itu harus juga ditingkatkan. Jadi kalian harus menyadari bahwa semua mata pelajaran itu berguna bagi kita. Sehingga kalau motivasi kita kuat di dalam belajar, keinginan kita untuk belajar sangat kuat, maka ingatan kita juga akan lebih baik. Kemudian yang kedua, yaitu pengamatan yang benar. Maksudnya pengamatan yang benar itu kalian pada saat belajar itu dalam melakukan belajar itu betul-betul kalian itu seleksi ya. Jadi apa yang akan dipelajari itu betul-betul kalian pahami, diadakan pengamatan yang benar sehingga ingatan kita akan lebih kuat dibandingkan kalau kita itu hanya istilahnya itu sekilas. Jadi dengan mengamati yang sungguh-sungguh, maka ingatan kita akan lebih kuat. Kemudian yang selanjutnya yaitu disiplin dalam hidup. Nah, ini yang
penting ya. Jadi sebagai seorang pelajar tentunya mempunyai jadwal belajar. Nah, kalau kalian disiplin di dalam belajar, maka tentu saja akan lebih kuat ingatannya dibandingkan seorang siswa yang tidak disiplin. Karena dengan demikian akan semakin sering siswa itu belajar. Dan yang selanjutnya adalah belajar melalui pengertian. Maksudnya kalian belajar itu jangan hanya sambil lalu ya, tetapi sebaiknya kalau belajar itu dengan suatu pemahaman ya, kalau perlu dengan menggunakan catatan-catatan kecil, dibuat coret-coret ya, coret-coret supaya ingatan kalian itu lebih kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah pengulangan, di mana kalian belajar itu sebaiknya diulang. Jadi tidak hanya sekali membaca, bisa berkali-kali ya. Dan kalian lebih sering mendengar, lebih sering melihat, membaca, maka secara otomatis akan lebih kuat ingatan. Dan selanjutnya adalah digunakan dalam hidup kalian sehari. Ini diterapkan ya dalam hidupmu, misalnya orang tuamu berjualan di warung ya, nah di sana suruh menghitung uang, menghitung dagangan, nah itu bisa kalian lakukan, sehingga dengan demikian kalau diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, ingatan kalian akan lebih kuat. Dan bisa contoh yang lain banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya harus seleksi ya. Jadi seleksi itu maksudnya adalah ya kalau kalian belajar itu diprioritaskan mana yang terpenting terlebih dahulu ya. Jadi jangan banyak sekali ya, karena kemampuan untuk mengingatnya juga terbatas ya. Itu yang pertama ya, seleksi pada saat belajar. Jadi materi yang akan kalian pelajari itu diseleksi dulu, jangan dipelajari bersama-sama dan akhirnya tidak bisa. Kemudian seleksi yang kedua yaitu maksudnya adalah misalnya kalian itu mempunyai permasalahan ya, banyak permasalahan ya, karena namanya manusia itu kadang-kadang punya permasalahan ya, itu seleksi ya, kira-kira permasalahannya diselesaikan dulu satu persatu ya, sehingga kalian tidak mempunyai permasalahan, bisa disampaikan pada orang yang kalian percaya ya, dan dengan hati yang lega tentunya pada saat kalian menyebut sesuatu akan lebih berat dibandingkan dengan yang orang yang mempunyai permasalahan. Ini tugasnya adalah silahkan kalian tulis di dalam buku BK ya, seakan guru cek dan bisa digunakan sebagai bahan diskusi. Yaitu sebutkan 2 faktor penyebab lupa yang terjadi pada diri. Karena setiap manusia akan berbeda-beda, ada yang lupa karena faktor usia ya, tapi saya kira kalau kalian masih tidak mempunyai beban yang terlalu berat sehingga ingatannya tentunya masih baik-baik saja. Tugasnya ya. Kemudian yang selanjutnya sebenarnya ini sebenarnya ya. Nah, anak-anak, saya kira ini dulu dan saya terima kasih. Nah anak-anak, demikianlah materi yang saya sampaikan. Silahkan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kalian mudah untuk mengingat sehingga belajarnya akan semakin lancar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.